Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pagi hari yang indah ini karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau telah menyertai kami dalam istirahat tadi, dan Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 7 ayat 31 sampai 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus terkenal sebagai seorang yang tabib yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Di dalam Injil Markus yang baru saja kita dengar, ceritakan bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Ia membuat yang tuli itu bisa mendengar dan yang gagap bisa dapat berbicara. Inilah yang membuat Yesus terkenal. Namun, Yesus selalu berusaha untuk menghindar dari hal itu. Ia melarang orang untuk tidak menceritakan mujizat yang mereka alami. Tetapi semakin ia melarangnya, semakin orang menyebarluaskan berita itu kemana-mana. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita yang gagap, menyembuhkan kita yang tuli. Tuli secara fisik, tetapi juga tuli secara rohani. Kadang sebagai orang yang bisa berbicara tentang sabda Allah, tentang firman Tuhan, namun di dalam hidup kita lebih banyak menyebarkan berita hoax, lebih banyak memfitnah orang, lebih banyak membuat orang itu sakit hati. Maka melalui bacaan ini kita semua diajak untuk mewartakan Injil Tuhan dengan mulut yang Tuhan telah berikan kepada kita ini. Karena dengan kata-kata yang baik kita sedang memberkati orang. Demikian juga kalau kita tulis secara rohani, mari kita berusaha untuk rajin mendengarkan firman Tuhan di dalam hidup dan berusaha untuk melaksanakannya di dalam kehidupan harian kita. Karena acap kali kita lebih banyak menggunakan telinga ini untuk
mendengar berita-berita duniawi yang negatif. Maka sekali lagi melalui bacaan pada hari ini, kita diajak untuk membuka telinga secara rohani, lalu berusaha untuk mendengarkan apa maunya Tuhan, kemudian berusaha untuk mempraktekannya di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau adalah Sang Tabib yang datang ke dunia untuk menyembuhkan yang tuli dan yang gagap. Semoga Engkau menyembuhkan kami yang tuli dan gagap secara rohani ini, agar kami mau menggunakan telinga kami ini untuk mendengarkan firman-Mu dan berusaha untuk melaksanakan dengan perkataan-perkataan kami, tapi juga dengan perbuatan-perbuatan kami yang nyata. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.